Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi pada kuliah paleontologi dan untuk hari ini mungkin setelah kemarin dapat kuliah dari Pak Hita, untuk kali ini saya akan bawakan materi mengenai taksonomi. Jadi untuk hari ini kita akan lebih detail untuk membicarakan urut-urutan mungkin dari super kingdom sampai ke mungkin ke spesies ya. Cuma ini hari ini kita hanya sekedar untuk membahas cara garis besar atau mungkin secara generalnya terlebih dahulu. Dan untuk pembagian taksonomi itu sebenarnya ada beberapa ahli yang sudah membagi taksonomi makhluk hidup itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada dari Whittaker tahun 1969 yang membagi organisme ke dalam dua superkingdom dan lima kingdom. Sedangkan Lehman dan Hilmer itu pada tahun 1980 itu membagi organisme itu menjadi dua superkingdom, lima kingdom, dan 18 filum. Nah, super kingdom yang dibagi Whittaker ataupun Lehman itu apa aja? Maka untuk pada hari ini kita akan lebih membahas tentang super kingdom dan lima kingdom mungkin dari klasifikasinya Whittaker 1969 seperti itu. Nah, jadi ada dua super kingdom seperti yang dibagi oleh Whittaker, yaitu adalah super kingdom Prokaryota dan super kingdom Eukaryota. Kemudian di bawah super kingdom Prokaryota itu ada yang namanya kingdom Monera. Nah, di dalam pembagiannya, kingdom Monera itu dia akan terbagi lagi menjadi beberapa sub kingdom atau di sini dikenal sebagai sub kingdom Bacteria dan sub kingdom Cyanophyta. Nah, untuk Monera tersendiri itu dia adalah merupakan mungkin bisa dikatakan bakteri ya atau mungkin Cyanophyta atau jadi si Monera ini dia memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama itu adalah dia tersusun atas satu sel ya, uniseluler. Kemudian yang kedua adalah bentuk sel bervariasi ya, baik ini yang bersifat ataupun berstruktur bacillus, kokus ataupun spiral. Yang ketiga itu tipe selnya adalah prokaryotik. Itulah kenapa dinamakan prokaryota karena tipe selnya adalah prokaryotik. Kemudian yang keempat adalah memiliki dinding sel. Yang kelima adalah dia termasuk dalam Eubacteria atau yang memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglikan. Kemudian yang berikutnya adalah Archaebacteria, yaitu dinding sel yang tidak mengandung peptidoglikkan. Kemudian yang terakhir adalah dia yang memiliki maksud saya dia yang tidak memiliki organ bermembran. Jadi dia yang tidak mempunyai selaput pada organ-organnya, seperti itu. Ya, kemudian untuk Super Kingdom Eukaryota ini berarti adalah kebalikannya, yaitu dia akan terbagi ya untuk Super Kingdom Eukaryota, dia akan terbagi atas beberapa kingdom, di antaranya adalah Kingdom Protista. Kemudian berikutnya adalah Kingdom Fungi atau mungkin jamur-jamuran. Kemudian adalah yang berikutnya adalah Kingdom Planta dan yang terakhir adalah Kingdom Animalia. Nah, untuk Eukaryota dia yang tergolong memiliki atau mungkin dapat bereproduksi secara aseksual. Kemudian dia memiliki organ yang bermembran. Jadi dia kebalikan dari prokaryota, dia sudah memiliki membran, terutama mungkin adanya inti dan materi genetik yang terbungkus oleh yang namanya selubung nukleus. Kemudian di beberapa organisme itu dia mengandung kloroplas seperti pada tumbuhan dan alga. Kemudian juga eukaryota ini juga termasuk dalam uniseluler ataupun multiseluler. Jadi dia organisme yang memiliki sel satu ataupun yang lebih dari sel satu atau multisel. Dan yang lain, jadi untuk prokaryota dia mungkin belum memiliki
DNA yang terbungkus oleh kromosom, tapi untuk eukariota dia sudah memiliki DNA yang terbungkus oleh kromosom. Dan untuk sel eukariota dia dia banyak sekali untuk membran internalnya, jadi dia sudah memiliki ribosom, badan Golgi, lisosom, dan yang lain-lain. Juga termasuk mitokondria dan mungkin unsur-unsur sel lainnya, seperti itu. Nah ini ya, jadi untuk Monera, ya, jadi untuk Monera, itu merupakan di sini dikatakan organisme yang dicirikan dengan tubuh yang hanya tersusun oleh satu sel, tanpa nukleus. Jadi dia belum memiliki inti sel. Sedangkan contoh dari subindonya adalah bakteri. Nah, di sini ya, di sini tadi saya katakan si prokariota itu memiliki dinding sel peptidoglikan. Nah, peptidoglikan itu apa? Jadi peptidoglikan itu adalah zat yang terdapat pada dinding Monera yang kemudian tersusun mungkin dia dari yang namanya selulosa. Jadi sebenarnya di sini Monera ini dia tidak memiliki membran ya. Jadi dan dia berbeda dengan eukariota, di prokariota organ-organnya itu tidak ada semacam mitokondria, badan Golgi, lisosom ataupun yang lainnya. Jadi di sini yang termasuk supinobakteri itu juga termasuk bakteri-bakteri atau mungkin organisme yang bersel tunggal dengan ukuran kurang dari 0,3 milimikron, sifatnya aerob ataupun anaerob. Jadi dia bisa menggunakan banyak oksigen ataupun yang anaerob atau yang sedikit oksigen dan kemudian dia bisa hidup di suhu air lebih dari 90 derajat Celcius. Kemudian bakteri ini juga merupakan organisme paling tua yang muncul pertama kali di muka bumi itu pada 3,1 miliar tahun yang lalu. Dan karakternya ya untuk bakteri ini adalah mungkin dia memiliki panjang tadi kurang dari 0,3 dan sebenarnya dia adalah uniseluler serta dia hidupnya adalah sendiri-sendiri atau dia soliter, bukan berkelompok. Kemudian di sini bentuk selnya relatif tetap dan dinding sel tersusun atas peptidoglikan atau zat selulos. Kemudian di sini dia mampu membentuk endospora, yaitu spora berdinding tebal yang tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk. Kemudian struktur tubuh pada Monera ataupun bakteri itu adalah terdiri atas kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, DNA, mesosom, ribosom, dan plasmid. Dan reproduksinya atau cara berkembang biak dari bakteri ini adalah secara aseksual dan seksual. Secara aseksual dia melalui sebuah pembelahan biner dan secara seksual dia melalui konjugasi, transformasi, dan transduksi. Beberapa bakteri itu juga bereproduksi secara aseksual yaitu dengan membelah diri atau yang disebut sebagai pembelahan biner. Sedangkan reproduksi secara seksual, reproduksi seksual bakteri tidak melibatkan gamet atau sel kelamin ataupun peluburan sel, tetapi hanya pertukaran materi genetik atau dalam arti DNA-nya. Nah, proses perpindahan materi genetik semacam ini disebut juga paraseksual atau rekombinasi genetik. Nah, rekomendasi genetik ini bisa menghasilkan dua sel bakteri yang memiliki materi genetik kombinasi dari keduanya. Proses rekomendasi genetik itu bisa ada 3 metode, yaitu transformasi, ya. Jadi dari perpindahan sedikit materi genetik ini atau bahkan hanya satu gen dari satu bakteri ke bakteri yang lain itu dengan proses fisiologi yang kompleks. Contohnya adalah bakteri yang mengalami transformasi adalah Streptococcus, Pneumonia, Haemophilus, Bacillus, Neisseria, dan Pseudomonas. Kemudian ada yang melalui proses konjungsi. Nah, proses konjungsi ini, bakteri melakukan pemindahan atau di dalam tubuh bakteri terjadi pemindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan melalui jembatan sitoplasma. Bakteri ini dia akan memberikan DNA-nya yang disebut sebagai bakteri donor. Kemudian dari bakteri donor ini
dia akan memiliki tonjolan-tonjolan yang disebut dengan pili-seks yang berguna untuk pada bakteri resipien atau penerimanya, itu untuk menerima DNA-nya. Sehingga kemudian ada yang namanya jembatan sitoplasma yang akan membentuk 2 sel bakteri. Contoh bakteri yang melalui reproduksi ataupun konjungsi adalah Salmonella typha dan Pseudomonas, atau mungkin kalau Salmonella typhi atau typha itu adalah yang menjadi biang dari penyakit tipes, seperti itu. Kemudian ada beberapa pembagian bakteri ya, di antaranya adalah bakteri yang bersifat heterotrof, yaitu yang tidak mampu menyusun bahan makanannya sendiri. Kemudian bakteri itu yang bersifat heterotrof itu terbagi menjadi bakteri parasit, yang berarti dia memperoleh makanan dari organisme yang masih hidup atau inangnya. Contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis atau yang menjadi penyakit TBC. Kemudian yang berikutnya adalah bakteri saprop. Ini juga salah satu contoh dari bakteri heterotrof yang memperoleh makanan dari sisa organisme yang telah mati. Contohnya adalah Escherichia coli atau bakteri pada feses atau usus besar manusia. Kemudian yang berikutnya adalah bakteri autotrof. Itu adalah kelompok bakteri yang dapat menyusun makanan berupa bahan organik dari bahan anorganik. Jadi hidupnya itu tidak bergantung dari organisme yang lainnya. Contohnya adalah bakteri fotoautotrof, yaitu bakterioklorofil, kemudian adalah bakteri kemoautotrof, yaitu yang berupa Nitrobacterium nitrosomonas, bakteri belerang atau Thiobacillus, dan bakteri besi. Jadi itulah mungkin macam-macam dari penggolongan bakteri. Dan ini adalah morfologi dari bakteri. Jadi ada yang namanya kokus. Jadi di dalam susunan tubuh atau anatomi bakteri itu ada yang bentuknya kokus atau bulat, ada diplococcus jika bulatannya berjumlah 2, ada diplococcus encapsulated ya jika dia 2 dari diplococcus ini tapi terselubung oleh suatu selaput atau mungkin membran. Kemudian ada staphylococcus, itu bentuknya seperti ini. Ada streptococcus, ini yang dia memanjang semacam rantai. Kemudian ada sardina, itu yang seperti ini, bulatan 4 seperti itu. Kemudian ada tetrat, dan yang berbentuk basil atau yang dia lonjong itu adalah salah satunya adalah Coccobacillus. Kemudian yang lonjong seperti ini adalah Bacillus, ada Diplobacil, Streptobacil, Palisades. Kemudian yang lain ya itu adalah yang bentuknya seperti ini ya, ada Typha, Style. Kemudian yang lainnya ada Vibrio, kemudian ada Klaproth, Filamentous, Spiroset, dan lain-lain. Jadi ini morfologi bakteri jika kita lihat menggunakan mungkin mikroskop dengan perbesaran tertentu. Nah, kemudian berikutnya adalah Cyanophyta atau yang merupakan alga hijau biru. Alga adalah ganggang. Jadi ganggang yang berwarna hijau biru. Ini dicirikan oleh ukuran tubuh yang lebih besar dari bakteri, namun tidak lebih dari 20 mm. Dapat melakukan fotosintesa karena memiliki klorofil dan pigmen fotosintesik atau yang di sini disebut sebagai psikocyanin. Dan Cyanophyta ini dia dapat hidup di daerah dengan oksigen yang ekstrim atau mungkin yang anoksik dan atau mungkin anoksik itu tidak ada oksigen sama sekali sampai dia juga bisa bertahan atau resisten terhadap perubahan temperatur. Jadi yang tadinya panas tiba-tiba dingin atau mungkin yang tadinya dingin tiba-tiba panas itu dia akan resisten terhadap itu. Kemudian dia akan membutuhkan lingkungan dengan pH yang tidak lebih rendah dari 4. Jadi dia harus syaratnya adalah tidak terlalu asam atau mungkin di sini ya di bawah pH 7 namun dia harus lebih dari 4. Jadi pH-nya adalah mungkin 4, 5, 6 dan mungkin 7 ya kalau netral seperti itu. Dan beberapa alga hijau biru itu dapat membentuk struktur stromatolit. Nah, jadi stromatolit itu merupakan kalau kalian tahu itu adalah makhluk hidup yang bisa pertama atau mungkin bisa ditemukan pertama kali di bumi itu mungkin 3 sampai
ya 3,5 miliar tahun yang lalu. Jadi itu pada zaman Paleozoikum, stromatolith itu sudah umum berkembang di muka bumi. Ya, atau di sini bisa dikatakan stromatolith itu bisa ditemukan pada umur tertuanya, yaitu adalah Prakambrium atas atau mungkin 3,5 sampai 4 miliar tahun yang lalu. Dan di sini ya untuk alga sendiri, jadi Cyanophyta ya, itu dia memiliki ciri-ciri, itulah tipe selnya yang pertama prokaryotik, jelas ya, dia hampir sama dengan bakteri tadi. Kemudian dia bisa uniseluler dan multiseluler. Kemudian dia memiliki pigmen phycocyanin. Kemudian yang keempat itu adalah klorofil tidak di dalam kloroplas, tetapi tersebar di seluruh sitoplasma. Kemudian yang kelima adalah habitat di perairan, terutama di perairan tawar, dia juga bisa hidup di tempat-tempat lembab. Kemudian si Cyanophyta ini atau mungkin yang dikenal sebagai ganggang biru ini, dia juga mampu hidup di perairan dengan suhu 85 derajat Celcius dengan mungkin itu merupakan sumber air panas. Kemudian dia juga termasuk sebagai vegetasi perintis. Jadi di sini Cyanobacteria atau Cyanophyta itu sebenarnya sama. Jadi Cyanophyta itu bisa dikatakan ganggang, bisa dikatakan bakteri. Seperti itu karena dia juga tergolong di dalam sama-sama di dalam Monera ya. Jadi untuk Cyanophyta seperti itu penjelasannya. Kemudian kita akan beralih ke Super Kingdom Eukaryota. Nah, di sini ini merupakan organisme yang disusun oleh satu atau lebih sel yang memiliki inti sel atau nuklei. Dan di sini untuk Eukaryota, ini akan berbeda dengan Prokaryota tadi. Prokaryota tadi ada dua, yang di sini terbagi atas 4 kingdom. Yang pertama ada Protista, yang kedua ada Fungi, yang ketiga ada Plantae, dan yang keempat adalah Animalia. Nah, untuk Protista, jadi Protista ini apa? Jadi untuk Protista itu merupakan organisme bersel tunggal yang terdiri atas 2 subkingdom. Jadi di sini bisa dikenal sebagai Protophyta dan juga Protozoa. Jadi mungkin di sini ya untuk penggolongannya Protozoa atau Protista atau Protophyta itu merupakan bersel satu mampu bergerak dengan cara fagositosis ya. Kemudian dia berukurannya 0,01 sampai 0,5 mm. Jadi ini juga harus menggunakan mikroskop untuk mengamati supaya kita tahu mungkin anatominya, variasinya, dan mungkin kita tahu alat geraknya atau alat berkembangbiaknya seperti apa. Nah, dalam Protophyta ini adalah merupakan organisme yang dapat memproduksi oksigen yang dia juga merupakan uniseluler dengan sudah memiliki inti sel. Di sini terbagi atas 2 filum untuk Protophyta yaitu Pyrophyta dan Chrysophyta. Nah, untuk Pyrophyta ya itu nanti ataupun yang Chrysophyta itu termasuk di dalamnya itu adalah kelompok-kelompok dari Dinoflagellata, Silicoflagellata, Diatomae, dan Cocolithus. Kemudian untuk beberapa di sini ya yang flagellata itu sebenarnya dia memiliki ya atau organisme yang memiliki rambut cambuk atau flagel. Contohnya adalah Trypanosoma atau Trichomonas. Kemudian untuk yang lain itu adalah yang mungkin termasuk diatome itu yang akan menjadi cikal bakal dari batuan yang dinamakan rijang atau sebenarnya keberadaan makhluk hidup ini ya baik diatome, Cocolithus, Dinoflagellata itu menunjukkan perairan laut yang mungkin cukup dalam seperti itu. Dan ini kenampakan secara mikroskopik untuk diatome dan Silicoflagellata. Jadi ada banyak ya nanti untuk Protophyta ya seperti apa itu untuk
kelompok-kelompoknya ada Dinoflageata, Siloflageata, Diatomea, dan Tuclitus. Ya, ini yang mungkin spesies yang atau mungkin kelompok-kelompok yang wajib kalian pahami. Kemudian untuk berikutnya adalah protozoa. Jadi di protozoa ini ya kita akan tahu bahwa sebenarnya protozoa itu berasal dari kata protos ya yang berarti translate atau mungkin dan zoa itu adalah dari kata zoon atau hewan. Jadi proto itu adalah tua, translate-nya tua atau mungkin pertama. Itu yang zoa itu adalah zone atau yang berarti hewan. Jadi protozoa itu adalah hewan yang pertama atau mungkin dia yang mungkin muncul pertama. Dan kadang-kadang ini agak susah ya membedakan antara protozoa dan alga karena emang mungkin hampir mirip seperti itu. Dan untuk bentuk tubuhnya ya, untuk protozoa ini nanti dia akan terklasifikasi atau mungkin akan terbagi menjadi 3 film berdasarkan atas alat geraknya. Yaitu ada yang flagellata, ada yang rhizopoda, dan ada yang ciliata. Nah, untuk flagellata jelas dia yang memiliki alat gerak berupa bulu cambuk. Jadi untuk flagellata dia yang bisa bergerak atau mungkin dia memiliki alat cambuk sebagai mungkin alat geraknya. Kemudian yang rhizopoda itu merupakan atau mungkin sebutannya adalah sarcodina. Itu dia memiliki alat gerak berupa kaki semu atau pseudopodia. Nah, pseudopoda. Nah, untuk pseudopoda ini atau kaki semu ini dia merupakan penjuluran protoplasma sel. Dan si rhizopoda ini atau sarcodina ini dia bisa hidup di air tawar, air laut ataupun tempat-tempat basah. Kemudian contoh yang paling mudah untuk dari jenis rhizopoda adalah ya amuba. Mungkin kalian tahu ya amuba. Kemudian ada foraminifera dan radiolaria. Jadi yang kelompok rhizopoda ataupun protozoa ini adalah dua kelompok yang paling sering kita tahu atau mungkin kalian pernah dengar itu adalah foraminifera dan radiolaria. Dan ini kenampakannya untuk radiolaria ya dia lebih banyak branch-nya atau semacam cabang-cabang seperti itu dan dia ada lubang-lubang seperti ini ya. Sedangkan yang si foraminifera dia lebih kompak ya, lebih padat dan di sini ada berbagai macam juga bentuknya. Ya, ada yang globular, mungkin ada yang trokrospiral seperti itu, ada yang dia pipih ya memanjang. Nah, ini dia macam-macam juga untuk foraminifera. Nah, lanjut ke foraminifera. Jadi, ini adalah salah satu kelompok yang kemudian orang-orang soft rock itu lebih meyakini untuk kelompok ini bisa dijadikan uh, acuan untuk menentukan umur ataupun lingkungan pengendapan suatu batuan. Nah, foraminifera ini ya, ini berdasarkan cara pengamatannya itu ada dua, yaitu foraminifera kecil dan foraminifera besar. Untuk foraminifera kecil itu dikatakan kecil itu karena dia emang ukurannya yang cenderung tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi menggunakan mikroskop. Mungkin ukurannya mikrofosil. Sedangkan foraminifera besar itu sebenarnya bisa dilihat dengan mata telanjang ataupun menggunakan loop dan dia lebih besar dari ukuran mikrofosil atau mungkin foraminifera kecil. Dan untuk cara hidupnya, foraminifera itu ada dua, yaitu yang dikatakan planktonik, atau dia yang hidup bebas, hidup terapung, hidup di mana aja bisa, atau mungkin yang dia bisa digunakan untuk penentuan umur batuan atau umur relatif batuan. Kemudian untuk yang kedua itu adalah foraminifera bentik atau bentonik, itu yang dia sifatnya dia lebih menetap ataupun dia tidak bisa berpindah-pindah dan dia mencirikan lingkungan tertentu. Jadi dia lebih spesifik untuk mendiami suatu kondisi wilayah tertentu. Sehingga ini akan bagus ketika si bentonik ini dijadikan sebagai acuan dalam analisis penentuan lingkungan pengendapan di dalam suatu stratigrafi ataupun suatu urut-urutan batuan
di suatu daerah, seperti itu. Dan ini adalah salah satu kelompok dari foraminifera, itu foraminifera besar. Jadi kenapa dia dikatakan besar, karena yang pertama tadi ya, bisa dilihat secara mungkin bisa mata telanjang ataupun menggunakan lup itu masih terlihat jelas tanpa menggunakan mikroskop. Kemudian itu dia yang biasanya untuk foram besar ini dia yang sifatnya lebih ke bentonik. Jadi keberadaan foraminifera besar ini biasanya digunakan oleh ahli-ahli paleontologi untuk menentukan lingkungan pengendapan. Jadi dia lebih spesifik untuk mencirikan bagaimana suatu batuan itu terbentuk di lingkungan apa, seperti itu. Ya, jadi ada banyak nantinya ya cara untuk menentukan umur dan lingkungan pengendapan, salah satunya juga menggunakan foraminifera besar ini. Jadi di sini nanti akan ada beberapa family ya kalau nggak salah, atau mungkin kelas ya, family. Itu menurut Kusman ya, itu nanti ada beberapa, yaitu family dari Discocyclidae, ataupun yang kedua adalah family dari Camerinidae, kemudian ada family Alveolinidae, kemudian ada Myogipsinidae, ada Calcarinidae, ada Orbitoidae, dan kesemuanya itu sebenarnya itu adalah merupakan contoh-contoh dari family yang dia melahirkan. Mungkin kalau kalian tahu Nomolites, kemudian tahu Cyclopsipeus, itu juga merupakan salah satu bagian atau genus dari foraminifera besar. Kalau untuk Nomolites, dia yang termasuk dalam family Camerinidae ya, seperti itu. Jadi ini bagian-bagian dari kamarnya atau mungkin bagian dari tubuh si foraminifera besar itu dia memiliki struktur tubuh yang lumayan rumit ya. Di sini bisa kita lihat bentuknya dia. Di sini kita bisa melihat dia dari berbagai sayatan ya, baik dia sayatan vertikal ataupun secara horizontal ataupun tangensial seperti itu. Dan di sini ada beberapa bagian, di sini ada yang namanya septa, furo, ada yang tunnel, ada septum, ada cuniculus, ada spiral wall, ada septal wall, ya. Dan di sini juga ketika kita membelah lagi dari bagian dari kamarnya atau di sini kita akan terlihat bahwa bagian-bagian dari kamar yang septa tadi ya, itu ada beberapa pembagian lagi ya. Jadi sebenarnya dia terlalu banyak bagian atau struktur yang ada di dalam tubuh si foraminifera besar itu tadi. Sedangkan di sini yang dicontohkan ini adalah salah satu contoh dari genus Fusulina atau Fusulinidae kalau nggak salah. Ya, jadi akan seperti itu bentuknya ya. Dan di sini ya bisa kita lihat juga di sini chambernya atau bagian dalam filamen kamarnya yang tadi di sini ada septal pore, ternyata kita belah lagi ya, itu ternyata juga bagian-bagiannya ada punya nama sendiri-sendiri, seperti yang kalian bisa lihat di depan ini. Nah, kemudian kita akan berlanjut ke foraminifera kecil. Jadi sebenarnya untuk foraminifera ini mungkin nanti akan lebih banyak dibahas ketika kalian sudah mendapatkan mata kuliah mikropaleontologi atau mungkin di semester ganjil kalau nggak salah di semester 3. Nah, untuk foraminifera kecil ini ataupun foraminifera itu nantinya kalian akan terbantu ya atau mungkin akan aplikasinya itu ke arah mungkin untuk analisa paleontologi itu untuk umur, tadi saya katakan ada umur ya, dan juga dia bisa lingkungan pengendapan. Selain itu kita kita melakukan korelasi. Ini bisa dijadikan salah satu cara atau untuk menentukan biodatum dari suatu strata atau lapisan, sehingga kita bisa menyamakan untuk satu kesamaan waktu yang sama pada lapisan batuan tertentu di suatu daerah dengan kondisi ataupun strata atau lapisan batuan di daerah yang lain. Selain itu juga sebenarnya bisa juga kalian akan lakukan analisis tentang kondisi geografis purbanya atau paleogeografisnya atau menentukan klimatologinya seperti itu. Jadi iklimnya atau mungkin suhu dan kelembapannya dulu itu seperti apa, itu
bisa dilihat dari jumlah kelimpahan ataupun tipe-tipe dari ataupun genus dari foraminifera kecil ini. Dan untuk foraminifera kecil ini jelas ya tadi juga saya sudah katakan bahwa ada dua, ada planktonik dan bentonik atau bentik. Dan foraminifera kecil ini karena dia ukurannya lebih kecil, maka struktur tubuhnya dia tidak lebih rumit, tapi dia yang cukup sederhana ya dibandingkan dengan si foraminifera besar tadi. Dan bisa kita lihat kelimpahannya. Jadi untuk foraminifera kecil ini dia yang lebih hidup di bagian-bagian laut dangkal ataupun dia yang hidup terapung bebas ya seperti itu. Dan untuk foraminifera kecil itu nanti yang planktonik dia yang hidup bebas, dengan yang bentonik dia yang menambat ya atau melekat di dasar-dasar dari cekungan atau di dasar lautan seperti itu. Bisa kita lihat di sini. Ini yang bentonik itu ada di sekitar ini ya, ini bentonik. Kemudian untuk yang planktonik dia yang ada di atas ini. Jadi sebenarnya kelimpahnya akan seperti itu. Ya, jadi nanti untuk penentuan lingkungan pendapat nanti bisa lebih baik kita ketika kita menggunakan analisis foraminifera bentonik. Dan di sini kita akan lanjut ke fungi. Jadi untuk fungi sendiri ini adalah merupakan eh, aplikasi dalam paleontologi yang mempelajari mengenai kehidupan jamur. Jadi untuk fungi sendiri ini merupakan tingkatan tumbuhan terendah ya kalau di sini dikatakan, dan dia nggak punya klorofil. Dan di sini biasanya kita menemukan jamur itu di mana sih? Kita bisa menemukan jamur itu di daerah yang lembab ya. Kemudian misal kita juga bisa menemukannya itu ketika kita makan tape, itu sebenarnya kita kita mau makan aplikasi dari sebuah proses yang dialami oleh jamur atau yang namanya fermentasi seperti itu. Dan untuk fungi ini juga dia diperkirakan muncul sekitar kurang lebih 3,4 miliar tahun yang lalu, yang mungkin dikenal sebagai Ramia sphaera atau Isosphaera, atau mungkin di sini sudah ada sejak 3,8 miliar tahun yang lalu. Itu menurut Planck 1979. Jadi fungi ini sendiri sebenarnya dia berasal dari kata Latin ya, fungus atau jamur seperti itu. Dan untuk ciri-cirinya sebenarnya kita tadi sudah banyak membahas, untuk fungi juga nggak jauh beda dengan jenis eukariota lainnya. Tapi yang di sini fungi itu tidak punya kloroplas ya. Jadi dia tidak bisa fotosintesis atau dia yang termasuk dalam organisme heterotrof atau yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri ya. Kemudian fungi dia juga punya dinding sel dan vakuola, dan fungi sendiri bisa bereproduksi secara seksual dan aseksual, dan di sini dia punya struktur tubuh berbentuk bisa tabung, memanjang ataupun yang filamen atau mirip benang. Seperti seperti itu. Kemudian kita lanjut ke plantae. Jadi untuk plantae sendiri itu yang merupakan kerajaan dari tumbuh-tumbuhan, di mana di sini disusun oleh sel-sel banyak yang bersifat autotrofik. Dalam perkembangannya ada beberapa tumbuh-tumbuhan yang sulit dipisahkan dengan kelompok hewan atau animalia. Contohnya adalah Acritarcha, Sitinoza, dan Petalonamae. Nah, dari namanya aja susah ya untuk dihafalkan atau dipahami. Jadi untuk pengelompokan selanjutnya untuk plantae itu nanti dia akan punya dua subkingdom yaitu Talopita dan Embryopita dengan filum sebanyak 10 filum. Nah, di dalam bidang geologi, fosil-fosil yang termasuk di dalam plantae itu adalah fosil daun atau leaf fosil, spora ataupun yang berasal dari tumbuhan lumut atau paku-pakuan atau polen, dan juga fosil kayu. Jadi ini adalah merupakan yang di sini gambar fosil daun yang terekam pada formasi pucangan di daerah Mojokerto atau di daerah Kepuh, Klagen seperti itu. Ya, jadi ini adalah kita akan selanjutnya membahas plantae. Seperti itu ya. Jadi untuk
kuliah pada hari ini sebenarnya hanya pengenalan terhadap pembagian Super Kingdom maupun Kingdom oleh Whittaker tadi ya. Mungkin apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, silahkan kalian tanyakan pada kolom chat YouTube ataupun kalian bisa menuliskan presensi di kolom komentar di YouTube ini atau di YouTube channel ini. Terima kasih untuk kuliah pada siang hari ini. Saya tutup, saya akhiri. Apabila ada banyak kesalahan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.